Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Ulfa Fauziah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemrograman visual kelas R69. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pendataan Santri Pondok Tahfiz Nur Muhammad menggunakan NetBeans. Adapun anggota kelompok kami yaitu Angga Haritri Saputra NPM 2023-4350-2502, Muhammad Zinedine Zidan Al-Ayubi NPM 2023-4350-2509, Muhammad Fariz Akbar NPM 2023-4350-2525, Amalda Saleha NPM 2023-4350-2530, Muhammad Febriansyah NPM 2023-4350-2539, dan Laili Lutfi Anjani NPM 2023-4350-2540. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan sistem yang telah kami buat. Baik, langsung saja di running terlebih dahulu. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Ada logo Pondok Tahfiz Nur Muhammad, username, password, dan tombol button login. Kita coba masukkan username-nya admin, password-nya yang salah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu username dan password salah. Kita ubah lagi dengan password yang benar. Klik login, maka pop-up-nya akan berubah menjadi pop-up dashboard. Untuk dashboard seperti ini, berisi data santri, data ustadz, jadwal, kegiatan, pembiayaan, absen, hafalan, nilai, dan logout. Oke, selanjutnya untuk data santri di sini ada kolom untuk menampilkan semua total data santri, data ustadz, data kelas, dan data ruangan. Di sini kita bisa juga untuk menambahkan data santri. Oke, di sini kita isi untuk nomor absennya. Selanjutnya dengan nama santrinya. Lalu untuk jenis kelaminnya bisa kita pilih, tempat tanggal lahirnya kita isikan. Untuk kelasnya kita pilih di sini kelas 9. Untuk alamatnya bisa kita isikan juga. Dan untuk nama orang tua atau walinya kita isikan juga. Terakhir untuk kontak orang tuanya kita isikan. Oke, di sini kita simpan dan berhasil. Maka data santrinya sudah berhasil kita tambahkan ke dalam database dan langsung masuk ke halaman tampil data santri. Kita bisa juga cari di sini namanya dengan mencari sesuai dengan apa yang sudah ada di tabel, maka akan muncul satu saja sesuai dengan apa yang kita cari. From data ustadz. Menu data ustadz ustadzah digunakan untuk mengelola data ustadz dan ustadzah yang ada di Pondok Tahfiz Nur Muhammad. Melalui menu ini, pengguna dapat menambahkan data baru agar seluruh data ustadz dan ustadzah tersimpan dengan rapih dan mudah dikelola. Dapat dilihat, pada halaman ini pengguna terlebih dahulu mengisi data ustadz atau ustadzah seperti nomor urut, nama ustadz, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP, serta alamat. Apabila selama proses pengisian terdapat kesalahan atau pengguna ingin membatalkan proses input data, pengguna dapat menekan tombol batal. Tombol batal ini berfungsi untuk mengosongkan seluruh data yang telah diisi pada form sehingga pengguna dapat menginput kembali data yang benar. Baik, dicoba isi kembali. Setelah seluruh data dipastikan sudah benar, pengguna dapat menekan tombol simpan. Data yang telah disimpan akan masuk ke dalam database. Kemudian, sistem akan menampilkan kembali halaman data ustadz atau ustadzah. Pada halaman tersebut, data yang baru diinput akan langsung muncul pada tabel, sehingga pengguna
cepat melihat data yang telah tersimpan. Nah, ketika pengguna ingin mencari, contohnya nama Ustadz Abdullah, ketika diisi tombol pencariannya, maka otomatis akan muncul Ustadz Abdullah. Selain itu, informasi pada kotak ringkasan di bagian atas, seperti jumlah data ustadz atau ustadzah, juga akan diperbarui secara otomatis sesuai dengan data yang ada. Dengan adanya menu ini, proses pendataan ustadz dan ustadzah di Pondok Tahfiz Nur Muhammad akan menjadi lebih cepat, terstruktur, serta memudahkan pengguna dalam menyimpan, mengelola, dan melihat kembali data yang telah diinput. Nah, selanjutnya di sini ada form jadwal di mana admin dapat menambahkan setiap mata pelajaran, jam pelajaran, hari, nama pengajar, dan juga kelas. Di sini kita akan coba isi dengan nomor terlebih dahulu, lalu ada jam pelajaran, kita isi dengan jam itu 13.00 sampai 14.00. Untuk mata pelajaran dapat kita isi akidah dan akhlak, harinya hari Senin, pengajarnya juga bisa dipilih, dan yang terakhir kelasnya. Lalu kita klik simpan dan akan muncul pop-up seperti ini. Data yang barusan kita isi akan muncul pada tabel di bawah. Lalu di sini juga ada tombol cetak, di mana kita dapat mengetahui laporan atau rekapan jadwal pada minggu atau bulan yang kita isi dan ingin kita ketahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu data kegiatan. Pada halaman ini terdapat form tambah data kegiatan yang digunakan untuk menambahkan kegiatan yang akan dilaksanakan di pondok. Di sini terdapat beberapa kolom yang harus diisi, yaitu nama kegiatan, keterangan, hari atau tanggal, dan jam kegiatan. Untuk kolom hari atau tanggal, sistem akan menampilkan tanggal secara otomatis sesuai dengan tanggal saat ini atau real time, sehingga admin tidak perlu menginputnya secara manual. Sebagai contoh, saya akan menambahkan data kegiatan. Pada kolom nama kegiatan, saya isi dengan bersih-bersih taman. Karena kegiatan ini bersifat menyeluruh, maka pada kolom keterangan saya isi dengan seluruh kelas, dan jam kegiatan saya isi pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Setelah seluruh data terisi, terdapat dua tombol yang bisa kita gunakan, yaitu simpan dan batal. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data kegiatan ke dalam database, sedangkan tombol batal digunakan untuk mengosongkan seluruh isian pada form apabila admin ingin membatalkan proses input. Selanjutnya, saya akan menekan tombol simpan untuk menyimpan data kegiatan. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan halaman data kegiatan yang berisi seluruh data kegiatan yang telah tersimpan dalam bentuk tabel. Pada halaman ini terdapat kolom pencarian untuk memudahkan admin mencari data kegiatan tertentu. Selain itu juga terdapat tombol tambah untuk kembali ke halaman input data, ubah untuk mengedit data yang dipilih, batal untuk membatalkan proses edit atau mengosongkan pilihan, dan hapus untuk menghapus data kegiatan dari database. Selanjutnya, saya akan mencoba fitur hapus. Admin cukup memilih data kegiatan yang ingin dihapus, kemudian menekan tombol hapus. Sistem akan menghapus data tersebut dari database, sehingga data yang ditampilkan tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Kemudian, saya akan mencoba fitur pencarian. Admin cukup memasukkan kata kunci, misalnya nama kegiatan, pada kolom pencarian. Sistem nantinya akan menampilkan data yang sesuai dengan kata kunci tersebut, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan memudahkan admin dalam menemukan data kegiatan yang diinginkan. Selanjutnya adalah menu informasi pembiayaan. Berbeda dengan menu sebelumnya, pada menu ini admin tidak melakukan proses input maupun pengubahan data. Halaman ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai rincian biaya pendidikan di Pondok Tahfiz Nur Muhammad. Informasi yang ditampilkan meliputi biaya bulanan beserta fasilitas yang diperoleh oleh santri. Dengan adanya informasi ini, orang tua maupun calon wali santri dapat mengetahui secara jelas biaya yang harus dibayarkan serta fasilitas apa saja yang akan diterima sesuai dengan kelas yang dipilih. Selain menampilkan informasi, menu ini juga dilengkapi dengan fitur cetak. Fitur tersebut memungkinkan admin mencetak atau mengunduh informasi pembiayaan dalam format PDF.
Hasil cetakan ini dapat diberikan kepada orang tua atau wali santri sebagai dokumen resmi mengenai rincian biaya dan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya itu ada form absen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang form absen dan juga fiturnya. Form absen ini digunakan untuk mencatat kehadiran santri nanti setiap harinya. Nah, nanti admin atau pengawas itu cukup mengisi tanggal, nomor absen, nama santri, dan kelas. Nah, nanti bisa juga tuh kita milih status kehadirannya, bisa hadir, izin, sakit, atau alfa. Nah, nanti data yang tadi kita udah input itu bisa disimpan, diubah, atau dihapus. Data yang tadi udah kita input itu langsung tampil di tabel yang ada di bawahnya itu. Nah, sekarang langsung ke prakteknya. Nah, ini sini untuk hari dan tanggal ini udah otomatis terisi. Lanjut kita isi absennya aja. Di sini tulis absen. Nah, lanjut ke nama santri. Terus nama santri di sini kelas 7 aja biarin. Statusnya itu tanpa keterangan. Simpan. Nah, nanti ada pop up data absen berhasil disimpan. Nah, datanya udah muncul di table. Sekarang kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Lanjut ke form hafalan. Selanjutnya itu ada form hafalan. Nah, pada form hafalan ini digunakan untuk mencatat perkembangan hafalan Al-Quran santri. Nah, nanti data yang diinput itu meliputi kelas, nomor absen, nama santri, serta juz atau surah yang sedang dihafalkan. Nah, selain itu juga ada penilaian pada aspek kelancaran, tajwid, akhlak, dan ibadah. Serta status hafalan yang menunjukkan apakah santri ini udah atau belum menyetorkan hafalannya. Nah, fitur ini memudahkan pengawas maupun admin mengevaluasi sejauh mana sih perkembangan hafalan pada setiap santrinya. Nah, lanjut kita ke prakteknya. Nah, di sini data kelas ya kita input. Lanjut ke nomor absen. Terus nama santri. Terus kita tulis isi juz atau surahnya. Nah, kelancaran kita tulis B, misal nilai tajwidnya itu A. Kita tambah, nah sama aja pop up-nya juga ada di sini dan datanya langsung muncul nih di table. Kita coba hapus ya data yang tadi udah kita tambah. Apakah terhapus? Coba kita hapus dan data berhasil dihapus. Oke, di sini kita memasuki menu nilai. Nah, itu di data penilaian terdiri dari nomor absen, kelas, nama, mata pelajaran, nilai hafalan, nilai UTS, nilai UAS, nilai harian, nilai ibadah, dan nilai praktek. Nah, di samping kanan ini ada tabel untuk isi list dari data yang kita isi. Nah, di sini langsung saja kita isi nomor absen. Misalnya nomor absennya 12, kelasnya kelas 8, namanya Samsudin. Terus mata pelajaran kita bisa pilih di sini. Karena ini baru data dummy, nanti kita sesuaikan lagi sesuai apa yang kita praktekkan di tempat pesantren tersebut. Sini ada nilai hafalan kita isi 80, nilai UTS-nya 80, nilai UAS 70, nilai harian 50, nilai ibadah 60, nilai praktek 90. Sini kita klik simpan. Nah, di sini langsung terlihat di tabel kanan, yaitu langsung predikat, nilai predikat dari rata-rata seluruh nilainya, yaitu B. Nah, di sini kita juga bisa langsung hapus dari kolom nomor absen. Jadi tinggal kita masukin nomor absennya aja, nanti seluruh tabel tersebut terhapus. Itu kita masukkan nomor 12. Kita klik yes. Oke, data nilai berhasil disimpan. Nah, di sini untuk menu batal juga bisa diklik. Nah, seperti contohnya kita masukkan
angka 12, nomor absennya, terus namanya Ucup. Terus ini kita masuk misalnya ngasal ya, data dummy lah ibaratnya. 57, nilainya 80. Nah, terus di sini kita klik batal nih. Nah, otomatis yang ada di kolom data penilaian ini yang kita ingin input itu dia terreset otomatis. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada menu cetak. Nah, menu cetak di sini kita bisa cetak sebagai PDF. Di sini ada sesuai printernya. Kita bisa ukur kertasnya, mau menggunakan A4 atau apapun di sini. Kita klik properti bisa, pokoknya di sini bisa disetting semua. Oke, itu aja. Dan yang terakhir, di sini ada form logout. Form ini digunakan saat kita mau keluar dari aplikasi ini. Jika kita klik, dan dia akan kembali muncul ke pop-up login. Jadi seperti inilah aplikasi yang telah kami buat. Semoga aplikasi yang kita buat ini dapat berguna di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.